di seminggu terakhir ini banyak diperbincangkan mengenai peraturan Presiden 104/2021. Nah, ada beberapa hal yang kalau kita ikuti berbagai tahapan SDG desa itu sebetulnya sudah berupaya memberitahu, ya, sebetulnya memberitahu tujuannya supaya siap-siap, ya, seperti itu. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Aris bahwa setiap tahun yang kita tahu setiap tanggal 15, 16 Agustus itu ada pidato Presiden, dan salah satu bagiannya ketika menyampaikan ke DPR itu adalah pidato tentang APBN untuk tahun berikutnya. Jadi, dan itu yang kemudian ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN. Salah satu dari setiap undang APBN yang ada setiap tahun ini, jadi ini mirip di peraturan Menteri Desa tentang prioritas dan tiap tahun. Tiap tahun pun ada undang-undang APBN, dan hal di dalam undang-undang APBN itu selalu ada untuk dirinci di dalam peraturan Presiden. Makanya setiap tahun itu juga selalu ada peraturan Presiden yang topiknya sama, yaitu tentang rincian APBN untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi ini satu hal yang selalu ada setiap tahun. Nah, di dalam hal itu Gus Halim sudah sejak tahun lalu itu menyampaikan, kalau kita lihat clipping-clipping berita itu menyampaikan bahwa jangan lupa selalu diingat bahwa implementasi dari dana desa, ya, itu adalah melalui APBN. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014 yang salah satunya diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, di situ tertera topiknya itu, ya, tentangnya itu dana desa yang bersumber dari APBN. Jadi ditegaskan di sana kenapa ada istilah bersumber dari APBN, karena begitu APBN itu kemudian punya konsekuensi sebagai bagian dari keuangan negara yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Nah, karena itu memang seperti disampaikan Pak Aris, ya, bahwa Perpres itu selalu ada setiap tahun, dan dana desa itu adalah bagian dari APBN. Jadi kalau kita lihat Perpres 100 misalnya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun sekarang ada tambahannya pengaturan dana otsus, dana keistimewaan gitu, tapi selalu di dalamnya semua anggaran yang dikeluarkan melalui APBN itu masuk di dalam Perpres tentang rincian APBN. Dan kemudian khusus untuk 2 tahun ini, ya, sampai tahun 2022 ini nanti itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengenai pandemi COVID yang tercakup sampai nasional. Jadi sudah sering kita dengar undang-undang ini, dan sering undang-undang ini jadi jawaban ketika desa-desa itu menanyakan, kami tidak ada COVID di sini, tidak ada warga yang terkena COVID, kenapa kami harus menganggarkan COVID? Jadi itu basisnya adalah Undang-Undang 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID itu adalah bencana non alam yang terjadi di seluruh Indonesia, ya, yang terjadi di seluruh Indonesia. Makanya kemudian pada tahun 2020
itu disebutkan dari Menteri Desa nomor 8 tahun 2020 yang di situ ada desa tanggap COVID, kemudian ada relawan desa lawan COVID, di mana desa khusus untuk COVID. Jadi undang-undang itu pernah dipraktekkan dan untuk desa, misalnya kemudian ketika desa menganggarkan untuk COVID itu, dan di tahun 2021 itu anggaran untuk COVID kemudian dibuat menjadi earmark ya. Jadi kalau tahun 2021 dan kemudian dikuatkan melalui revisi Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa nomor 6 2020 itu sifatnya adalah desa menganggarkan. Di 2021 melalui PMK di bulan-bulan awal ya, Februari itu disebutkan bahwa ini tidak lagi sesuai yang ada sesuai anggaran di desa, tapi memang sudah di earmark menjadi 8% dari dana desa. Nah, mengapa menjadi 8% dari dana desa? Kita ketahui bahwa tadi 2020 itu ada perubahan yang signifikan tentang penggunaan dana desa. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 2 2020 tadinya adalah Perpu 1 2020 itu di dasar di dalam pemanfaatan dana desa, yaitu pemanfaatan dana desa untuk pandemi COVID-19. Jadi sudah mulai merasakan penggunaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu. Nah, kalau kita lihat di situ, kemudian mengapa menjadi 8%? 8%-nya sebetulnya diperoleh dari penggunaan untuk COVID-19. Jadi hampir 4 triliun. Kemudian dilihat bahwa sampai di akhir di bulan Januari itu sampai mendekati 7%, 6,sekian% dari dana desa 2020. Karena sebagian dari data itu munculnya sampai pada pertengahan Februari. Nah, ketika sampai pada pertengahan Februari itu diketahui angka 6,8%, kemudian dikhawatirkan ada tambahan karena pada bulan Februari itu ada tanda-tanda peningkatan COVID. Sebetulnya desa sudah mulai merasakan adanya penderita COVID itu di akhir tahun 2020. Makanya kemudian naik menjadi angka 8%. Jadi angka 8% itu sebetulnya munculnya itu juga dari data yang terkumpul dari desa-desa. Jadi ketika itu kemudian digunakan sampai mendekati 7% dan kemudian ada tambahan COVID di awal 2020, maka kemudian angka yang moderat adalah di 8%. Dan ini dikhawatirkan ada kecenderungan penurunan. Khawatirnya kalau sampai ada seperti itu, maka kemudian menjadi earmark. Jadi begitulah sejarah dari 8%. Nah, angka 40% itu berasal dari mana? Juga dari data-data yang ada di desa. Ya. Jadi angka 40% itu juga muncul dari data-data yang ada di desa.